Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas virtual kita, kelas 5A SDN Kanginan 1 Pamekasan. Ya anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Masih diberikan semangat untuk belajar. Ya anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 di PB1. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya pelajaran yang kalian terima merupakan pelajaran yang barokah, pelajaran yang bermakna bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai ya anak-anakku? Sudah siap ya? Oke, Bapak lanjutkan. Tetap di kelas virtual kita, kelas 5A SDN Kanginan 1 Pamekasan. Ya anak-anakku sekalian, sebagai kegiatan awal, kegiatan literasi. Ya, siapkan buku paket, buka buku paket halaman 4 sampai dengan 6. Di situ ada bacaan yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Silahkan simak, dibaca ya anak-anakku ya. Kapan bangsa Barat itu datang, apa yang dimaksud dengan bangsa Barat, apa tujuannya ke bangsa Indonesia, apa tujuannya menjajah. Silakan di sana banyak ya informasi-informasi penting yang perlu kalian ketahui. Ya anak-anakku sekalian, ya Bapak lanjutkan. Tapi dibaca nanti ya. Nah, Bapak hanya membaca atau menerangkan, menjelaskan sekilas tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Tentunya bangsa Barat, bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Inggris datang ke Indonesia itu ada tujuannya. Ya, tidak mungkin seseorang atau bangsa lain datang ke sebuah bangsa yang lain juga itu tanpa adanya sesuatu. Pasti ada sesuatu, ada tanda tanya. Kenapa kok bisa datang? Oke. Di antaranya faktor-faktor pendorong mengapa penjajahan samudra. Loh Pak, kenapa dinamakan penjajahan samudra? Karena dulu tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Yang dipakai hanyalah ya kapal-kapal besar. Melintasi laut samudra. Ya anak-anakku sekalian ya. Oke, faktor-faktor pendorong penjajahan samudra. Di antaranya apa saja? Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Gold ini mas. Nah, adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia tujuannya untuk mencari kekayaan. Apa saja kekayaan yang diincar di Indonesia? Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah. Kalau dulu rempah-rempah itu harganya semahal harganya emas. Tidak seperti sekarang ya. Kalau dulu bangsa Portugis, bangsa Belanda datang ke Indonesia tujuannya mencari rempah-rempah anak-anak. Rempah-rempah itu harganya sangat mahal. Harganya seharga emas pada saat zaman itu. Nah, untuk apa? Untuk industri obat dan untuk bumbu masak. Kalau dulu mahal anak-anak ya. Kalau sekarang Mbak, ya dikatakan mahal sih sudah bisa terjangkau. Kalau dulu mahalnya sangat mahal anak-anak ya. Harganya seharga emas. Kalau kita bayangkan hebat ya rempah-rempah. Apalagi Indonesia itu ya subur, terkenal dengan bangsa yang subur, bangsa yang kaya akan rempah-rempah. Sehingga bangsa Indonesia itu merupakan incaran pertama bagi bangsa-bangsa yang ingin menjajah. Ya, yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Nah, di sini bangsa Portugis datang ke Indonesia membawa misi suci. Dikatakan misi suci karena di samping mencari kekayaan, mereka juga untuk menyebarkan agama. Menyebarkan agama. Ya, dianggap sebagai misi suci. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Apa itu kejayaan atau glory? Dulu ada anggapan bahwa sebuah negara dikatakan jaya, dikatakan besar apabila memiliki banyak tanah jajahan. Apabila memiliki banyak tanah jajahan. Bapak ulangi ya. Sehingga banyak bangsa-bangsa besar yang ingin menginginkan namanya itu jaya, menginginkan namanya itu besar.
Sehingga semuanya berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan. Selanjutnya yang terakhir, karena adanya perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa saja saat dulu ditemukan teknik pembuatan kapal. Sehingga tanpa melakukan percobaan, sebuah kapal itu, sebuah teknologi itu tidak mungkin dikatakan berhasil jika belum menempuh atau mengarungi samudera luas. Sehingga kapal dipakai untuk mengarungi samudera sekaligus untuk menjajah. Ada lagi perkembangan iptek yang kedua karena adanya misiu sebagai persenjataan. Kalau dulu misiu kan. Misiu untuk persenjataan. Yang terakhir adalah kompas. Seperti kalian ketahui, kompas itu gunanya untuk menunjukkan arah. Tanpa adanya kompas, kalau di lautan tidak akan mungkin tahu mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, tidak akan tahu. Tapi dengan adanya kompas, maka semuanya bisa pulang dengan selamat, bisa menuju mau kemana itu dengan selamat. Anak-anakku sekalian itu berarti peristiwa kedatangan bangsa barat, faktor-faktornya kekayaan, menyebarkan agama, karena kejayaan dan perkembangan iptek. Ingin menjajal sejauh mana ipteknya berhasil. Anak-anakku sekalian, Bapak lanjutkan pelajaran hari ini. Nah, tugas hari ini, tugas Pak. Jika tidak diberi tugas, dikhawatirkan sampai hanya bermain. Tugas hari ini silahkan kerjakan di buku paket halaman 8. Nah, apa itu? Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia, kedatangan bangsa Belanda. Silahkan tadi pada saat kegiatan literasi yang pertama, di sana ada bacaan. Tahun kedatangan Portugis tahun berapa, Spanyol tahun berapa, Belanda tahun berapa, tempat atau daerahnya di mana, kemudian tujuannya apa, peristiwa-peristiwa yang penting terjadi apa di sana, reaksi masyarakat. Kalau reaksi masyarakat pasti tidak akan ada yang menerima, semuanya menolak. Pada awalnya menerima, karena anggapannya mereka datang ke Indonesia, mereka datang ke jajahan Indonesia, awalnya baik, semuanya pasti baik. Namun lama-kelamaan tercium bau yang tidak enak. Anak-anakku sekalian, silahkan kerjakan Pak, apakah dibentuk tabel seperti ini? Tidak. Langsung bangsa Portugis, tahunnya berapa, tempat, tujuan, satu-satu tidak apa-apa. Habis itu Spanyol, kemudian Belanda tidak apa-apa. Anak-anak silahkan dikerjakan di buku tugas. Jangan lupa difoto saat mengerjakan, kirim ke grup WA Paguyuban agar Bapak tahu bahwa kalian memang benar-benar bekerja. Anak-anakku sekalian, Bapak lanjutkan. Kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Kegiatan literasi yang selanjutnya. Sifat-sifat benda. Silahkan kalian buka buku paket halaman 11 sampai dengan 12 tentang sifat-sifat benda. Silahkan dibaca buku paketnya. Sifat-sifat benda. Benda itu dikelompokkan dalam berapa macam. Silahkan dibaca dengan seksama anak-anak Oke, anak-anakku sekalian, jangan bosan-bosan untuk melakukan kegiatan literasi, untuk membaca dan membaca. Karena nantinya tanpa membaca kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang banyak. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Dengan banyak membaca buku, jendela dunia akan mudah kalian buka. Anak-anakku sekalian Bapak lanjutkan Nah, tadi kalian setelah membaca sifat-sifat benda, Bapak uraikan sebentar atau sedikit saja sifat-sifat benda. Benda itu digolongkan menjadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Itu benda macam-macam. Nah, sifat-sifatnya kalau benda padat, ada yang tahu benda padat apa? Benar. Benda padat itu misal Bapak punya ini bolpen. Benda padat. Bolpen, ini bolpen. Pada saat kalian pegang, terasa kan? Pada saat kalian pegang terasa. Pada saat diletakkan dalam suatu tempat, dia akan tetap tempatnya. Bentuknya akan tetap. Apalagi Pak, silahkan dibaca. Bapak hanya mengulas sedikit saja. Kalau cair, air. Tahu air?
Sifat-sifatnya bagaimana cair? Ya, kalau diletakkan di sembarang tempat, dia akan memenuhi tempatnya atau menyerupai tempatnya. Diletakkan di botol, dia akan membentuk botol. Diletakkan di gelas, dia akan membentuk gelas. Beda dengan benda padat. Diletakkan di mana? Di kantong, dia akan tetap seperti ini, tidak berubah. Ya, kalau cair, diletakkan di gelas, dia akan menyerupai gelas. Diletakkan di botol, dia akan membentuk botol. Itu yang pertama. Yang kedua, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tidak mungkin kalau air itu mengalir dari rendah ke tinggi. Pasti dari tinggi ke rendah. Dan masih banyak yang lain. Silahkan baca di kegiatan literasi yang kedua ya guys ya. Sifat-sifatnya menyerupai benda cair, hanya tidak kelihatan. Kalau cair kan kelihatan, kalau gas tidak kelihatan. Apalagi Pak? Silahkan dibaca di kegiatan literasi yang kedua. Ya, anak-anak ya, akan pahami apa saja. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini, faktor pendorong penjajahan tadi ada kekayaan, ada menyebarkan agama, ingin mencari kejayaan karena perkembangan iptek itu. Selanjutnya, sifat-sifat benda diantaranya dikelompokkan ke dalam benda padat, cair, dan gas. Nah, benda padat, cair, dan gas ini memiliki sifat-sifat yang tadi. Kalau padat, bentuknya tetap, bisa dipegang ya. Kalau cair itu pada saat dituangkan ke dalam suatu wadah, dia akan menyerupai wadah itu dari tempat tinggi ke tempat rendah, dan masih banyak yang lain. Gas juga begitu ya, tidak dapat dilihat, menempati ruang ya anak-anak ya. Oke anak-anakku sekalian, sebelum Bapak tutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Bapak sampaikan pesan buat anak-anakku tercinta. Saat mengerjakan tugas seperti biasa, kirim ke grup ya paguyuban. Tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Mudah-mudahan tanggal 1 Februari SDN Kangenan 1 diizinkan untuk tatap muka terbatas. Ya anak-anakku sekalian, jaga kebersihan dengan cara selalu cuci tangan dengan sabun, air mengalir, makan bergizi, olahraga, istirahat teratur, jangan lupa pakai masker, hindari kerumunan. Kemudian jangan lupa sholat ya anak-anak ya. Dan patuhi perintah orang tuamu. Ingat, patuhi perintah orang tuamu. Karena jika orang tua kalian benci pada kalian, maka Allah akan benci atau murka pada kalian. Tapi kalau orang tua kalian sayang, senang sama kalian, maka Allah akan senang pada kalian. Ya, makanya patuhi perintah orang tua kalian. Ya, apalagi orang tua kalian yang telah membesarkan kalian. Jika orang tua kalian sudah mendoakan baik-baik untuk kalian, maka kalian akan menjadi orang yang baik, anak yang baik. Ya anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.